Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mulai Gambar. Di video ini kita akan membahas fitur customization. Nanti kita akan bahas fitur ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, cara menggunakan, dan opsi-opsi yang bisa kita pilih dari perintah-perintah ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pada fitur customization ini, kita akan membahas menu-menu yang sering digunakan pada saat menggambar, seperti auto mode, snap, temporary snap, auto snap, polar tracking, dynamic input, grid, dan grid snap. Yang fungsi utamanya untuk memudahkan kita pada saat menggambar, tetapi bisa juga malah menyusahkan jika kita gunakan di saat yang tidak tepat. Menu-menu itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah auto mode. Auto mode berfungsi untuk menjaga gerakan kursor agar tetap lurus horizontal atau lurus vertikal saat kita menjalankan perintah AutoCAD. Untuk penggunaannya, ketika kita ingin membuat garis lurus secara vertikal atau horizontal. Bisa kita gunakan juga untuk memindahkan objek secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Untuk mengaktifkan auto mode ini, kita bisa melihat ke status bar. Status bar ini adalah icon dari auto mode. Ketika kita ingin mengaktifkan, kita klik saja. Kalau warnanya sudah begini, artinya auto sudah aktif. Kalau ingin kita menonaktifkan auto, tinggal klik lagi aja. Nah, kalau begini tandanya auto non-aktif. Oke, saya akan mencontohkan membuat garis lurus. Ini ortonya non-aktif. Nah, kita klik sembarang saja, maka arah dari garis ini sembarang seperti ini. Oke. Ketika kita ingin membuat garis tetapi ortonya aktif, maka gerakan garis ini terkunci kepada arah vertikal, horizontal saja, kanan, kiri, ke atas, ke bawah, begitu. Tuh, oke. Nah, bisa juga kita gunakan untuk memindahkan objek. Ketika ortonya off, tidak aktif, maka objek yang kita pindahkan ini gerakannya bebas, sembarang. Nah, tetapi ketika ortonya aktif, maka gerakan kursor ini akan terkunci lurus, vertikal, horizontal, begitu. Kita bisa gunakan juga untuk memirror objek. Kita contoh objeknya rectangle, kita mirror. Nah, ketika ortonya aktif, maka gerakan dari mirror ini akan lurus. Ini udah pasti lurus, mau taruh dimanapun lurus, gitu ya. Tetapi ketika ortonya non-aktif, nah, maka gerakan dari mirror ini akan sembarang tuh, tidak lurus. Nah, ketika kita ingin membuat mirror dengan lurus, maka kita aktifkan auto modenya, udah pasti lurus. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan auto mode. Yang kedua adalah OSNAP. OSNAP membantu untuk menemukan titik atau poin dari objek yang sudah ada di layar kerja, seperti endpoint, midpoint, center point, dan lain-lain. Untuk mengaktifkan OSNAP ini, kita bisa langsung ke status bar. Nah, ini adalah icon dari OSNAP.
kita klik saja untuk mengaktifkan perintah OSNAP. Untuk mengetahui mode apa saja yang tersedia pada OSNAP ini, kita bisa klik di samping ini, dropdown samping klik. Nah, ini adalah mode-mode yang tersedia pada OSNAP. Ada endpoint, midpoint, center, geometric center, dan lain-lain. Kita bisa mengaktifkan dengan cara mencentang, hapus centang untuk menonaktifkan. Teman-teman bisa pilih ini sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jika mode ini dipilih semua, diaktifkan semua, kalau menurut saya pribadi itu agak mengganggu saat proses menggambar, karena icon-icon ini akan bermunculan pada gambar kerja. Nah, makanya pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya pribadi biasanya memilih yang lain itu melalui temporary OSNAP. Temporary OSNAP berfungsi mengaktifkan perintah OSNAP untuk sementara dengan cara klik shift plus klik kanan pada mouse. Nah, ini adalah mode-mode yang tersedia pada temporary OSNAP. Mode-mode ini akan kita bahas satu persatu pada video terpisah. Oke, lanjut ke OSNAP. Saya akan memberikan contoh penggunaannya pada perintah OSNAP ini. Kita buat rectangle, circle, dan garis. Oke, kita klik circle. Auto snap akan berfungsi ketika ada perintah aktif. Nah, kita tentukan di sini. Ini adalah titik endpoint. Titik endpoint ini adalah titik awal garis atau akhir garis. Di sini ada titik midpoint. Midpoint ini adalah titik tengah dari sebuah garis. Di sini ada endpoint, midpoint. Di sini ada geometric center. Geometric center ini adalah titik tengah dari garis polyline tertutup. Kemudian di sini ada endpoint, midpoint, endpoint lagi. Nah, di sini ada intersection. Intersection ini adalah titik perpotongan dari dua buah garis. Kemudian di sini ada titik center. Titik center ini adalah titik tengah dari sebuah lingkaran. Di sini ada kuadran. Kuadran ini adalah potongan. Nah, potongan garis lingkaran di misalkan di 30, 90 gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan OSNAP. Yang ketiga adalah auto snap. Auto snap berfungsi untuk menampilkan garis tracking. Untuk cara mengaktifkan auto snap ini, kita bisa langsung ke status bar. Ini adalah icon dari auto snap. Kita klik saja untuk mengaktifkan. Nah, perintah auto snap sudah aktif. Saya berikan contoh untuk penggunaannya. Kita buat rectangle sembarang. Nah, saya akan bikin circle ini di antara endpoint ini sama ini. Kita aktifkan perintah snap untuk menemukan titik endpoint. Nah, ini titik endpoint. Garis hijau ini adalah tracking. Ini adalah efek dari auto snap. Dengan ini. Nah, di titik pertemuan inilah kita akan membuat circle. Dari sini, dari midpoint juga bisa, dan midpoint ini. Nah, kurang lebihnya untuk penggunaan auto snap seperti itu. Yang keempat adalah polar tracking.
Polar tracking berfungsi untuk melacak kemiringan sudut setiap kelipatan tertentu. Untuk mengaktifkan polar tracking, kita bisa langsung ke status bar. Nah, ini adalah icon dari polar tracking. Untuk mengaktifkannya, kita bisa klik icon ini. Nah, tandanya polar tracking udah aktif. Lalu di sampingnya ada drop down, kita buka saja, klik. Nah, ini adalah kelipatan-kelipatan yang disediakan oleh polar tracking. Kita bisa menggunakan salah satunya. Kita coba yang 30, kelipatan 30. Oke, saya berikan contoh penggunaannya. Buat garis, ini adalah sudut ke 0. Seterusnya di sini juga bakalan ada garis tracking di sudut 30. Kemudian di sini juga ada garis tracking di sudut 60. Di sini juga sama 90. Mau pakai kelipatan yang lain bisa. Tinggal tentukan saja kelipatan 10. Oke. Nah, ini adalah tracking dengan sudut 0. Unit tracking dengan sudut 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Di polar tracking ini juga kita bisa mengcustom sudut sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita custom di ini di sudut 30. Nah, kita ingin mengcustom sudut untuk memunculkan tracking di sudut 50. Caranya kita klik tracking setting, lalu muncul seperti ini. Nah, ini di sudut kelipatan 30. Kita centang di sini, new, tuliskan sudut mana yang ingin kita munculkan. Misal sudut 50. Klik. Nah, di sini adalah sudut dengan kelipatan 30 yang aktif. Oke. Saya berikan contoh penggunaannya. Nah, ini adalah sudut ke 0. Ini sudut ke 30. Nah, sudut custom kita 50 sudah aktif. Ini ke 60 dan 90. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah dynamic input. Dynamic input berfungsi untuk menampilkan properties objek dan perintah lanjutan atau command properties di samping kursor. Jika ingin mengaktifkan dynamic input, kita bisa mengaktifkan lewat status bar. Nah, ini adalah icon dari dynamic input. Kita bisa klik untuk mengaktifkan. Selanjutnya saya akan berikan contoh untuk penggunaannya. Misal kita buat garis. Nah, ini adalah efek dari dynamic input. Dynamic input bisa memberikan keterangan kemiringannya berapa, panjangannya berapa, terus sama perintah lanjutan, spesifikasi next point. Oke, kurang lebihnya penggunaan dynamic input seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai grid dan grid snap. Grid berfungsi untuk menampilkan grid atau kotak-kotak pada layar kerja. Ketika gridnya aktif, maka tampilan layar kerjanya seperti ini. Jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, selanjutnya ini grid snap. Grid snap berfungsi untuk membuat jalannya kursor tepat pada setiap endpoint di pertemuan grid. Oke, saya berikan contoh. Ketika kita ingin membuat circle atau perintah yang lain, maka kursor ini akan bergerak di tepat endpoint pada kotak-kotak ini.
atau di titik pertemuan di setiap gridnya. Nah, maka seperti patah-patah seperti ini nih. Oke. Kalau misalkan gridnya ini tidak aktif, maka gerakan kursor tetap patah-patah seperti ini, tidak bergerak bebas. Oke, kurang lebihnya penggunaan grid dan grid snap seperti itu. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.